Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Renda Yuriananta. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai karya tulis. Nah, jadi karya tulis itu seperti apa? Nah, kita akan berdiskusi tentang hal tersebut. Yang pertama kita harus ketahui adalah mengenai karya tulis. Karya tulis itu merupakan sebuah tulisan untuk mengungkapkan gagasan dari penulisnya. Nah, karya tulis ini bisa beragam wujudnya, tapi ada 3 jenis karya tulis yang saya pikir perlu untuk kita ketahui. Yang pertama itu adalah karya tulis ilmiah yang nanti ada karakteristiknya sendiri. Kemudian yang kedua adalah karya tulis populer, dan yang ketiga adalah karya sastra, jadi dalam bentuk sastra. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Jadi ada 3 tadi, kita bahas satu persatu, mulai dari karya tulis ilmiah gitu. Nah, karya tulis ilmiah itu adalah karya tulis atau tulisan yang mengungkapkan gagasan dari seorang penulis dengan menggunakan bahasa ilmiah dan pendekatan ilmiah. Nah, ini memiliki beberapa karakteristik yang harus terpenuhi, seperti objektif. Jadi karya tulis ilmiah itu harus bersifat objektif, tidak sebatas argumentasi dari seseorang saja, tapi harus didukung dengan berbagai penjelasan dari fakta, dari data, dari hasil penelitian, dan mungkin dari beberapa pendapat ahli yang dimasukkan. Maka pernyataan akan mendapatkan kekuatan dari fakta-fakta yang ada tadi dan akan menjadi sebuah pernyataan yang objektif gitu. Kemudian karakteristik yang lain adalah sistematis. Ada sistematika yang harus dipenuhi. Jadi apakah itu makalah begitu ya? Makalah kan harus memenuhi sistematika dalam penulisannya, mulai dari pendahuluan, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, itu kalau makalah penelitian ya, kajian pustaka, kemudian bab 3 metode penelitian, dan seterusnya hingga nanti bab penutup gitu. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan bahasanya, itu kita harus baku, tidak boleh menggunakan kata yang tidak baku di dalam tulisan ilmiah. Kemudian biasanya sifatnya lebih kaku ya, karena kita harus memperhatikan penggunaan bahasa yang sesuai dengan pemahaman ilmiah. Kemudian yang berikutnya adalah sifatnya itu analitis. Jadi ketika ada data dimunculkan, kemudian ada analisis dari kita, dari penulis, apakah data tersebut bisa kita bedah dengan menggunakan teori A, B, C, atau mungkin kita bisa tambahkan dengan beberapa kutipan gitu. Itu beberapa karakteristik yang dimiliki oleh karya tulis ilmiah. Nah, berbeda lagi dengan karya tulis populer yang juga memiliki karakteristik khasnya gitu ya. Nah, contohnya kalau karya tulis populer itu biasanya bersifat komunikatif, bisa mengajak pembaca untuk berdialog dalam satu tulisan itu. Bahkan kita bisa bertanya juga kepada pembaca gitu. Tetapi berbeda dengan karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih satu arah, memberitahu dari penulis kepada pembaca. Tapi kalau di karya tulis populer itu lebih arahnya akan lebih santai, mengajak pembaca untuk berkomunikasi melalui tulisan. Kemudian yang berikutnya sifatnya bisa subjektif. Jadi bergantung argumentasi kita bisa menganggap suatu hal itu, oh ini baik untuk dilakukan, tetapi mungkin orang lain akan menganggap, oh itu kurang baik, dengan alasan apa. Nah, kita juga bisa mengungkapkan alasan yang menurut kita baik, dan itu kita jadikan argumentasi kita, dan boleh juga menambahkan dengan hasil survei dan seterusnya untuk memperkuat argumentasi kita. Nah, selain itu karya tulis populer juga sasarannya berbeda dengan karya tulis ilmiah. Kalau karya tulis ilmiah itu sasarannya adalah akademisi, orang-orang peneliti begitu. Tetapi kalau karya tulis populer itu sasarannya adalah seluruh tataran masyarakat.
bisa itu nanti adalah orang-orang akademisi, bisa juga peneliti, boleh juga nanti pembacanya itu akan khalayak umum, mungkin pekerja di sebuah perusahaan begitu, bisa juga orang-orang yang bekerja di pasar itu juga akan membaca itu. Jadi sasarannya lebih luas, sehingga bahasa yang digunakan bukan bahasa ilmiah tetapi bahasa yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada banyak orang. Biasanya bahasanya bahasa yang bersifat lebih umum. Kalau yang ilmiah itu sifatnya lebih khusus ya, ada bahasa-bahasa tertentu yang digunakan. Contohnya ketika kita menggunakan bahasa di tulisan ilmiah, kita boleh menggunakan istilah mendiagnosis begitu. Tetapi kalau di dalam tulisan populer kita ubah kata diagnosis tadi menjadi mungkin memeriksa. Nah, kita bisa memeriksa karena apa? Diagnosis itu tidak semua orang tahu. Tapi kalau memeriksa, semua orang pasti tahu bagaimana aktivitas yang dilakukan. Walaupun sebenarnya dari segi pilihan katanya, keduanya ini berbeda. Yang diagnosis itu ada hal spesifik yang dilakukan, dari tahap-tahapannya harus terpenuhi. Tapi kalau memeriksa kan tidak harus memenuhi tahap-tahapan dalam diagnosis begitu. Nah, tapi ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi karena sasarannya banyak, tidak hanya dari kalangan akademisi, jadi banyak sasaran ini harus terpenuhi begitu. Kemudian juga bisa bersifat karakteristiknya ya, jika bisa bersifat persuasif. Jadi ajakan orang untuk mengikuti himbauan kita atau mungkin mengikuti apa yang kita lakukan atau pernyataan kita itu seperti apa, membuat orang percaya pada pernyataan tersebut, atau mungkin mengajak orang untuk melakukan hal yang kita inginkan, bisa begitu. Jadi persuasif sifatnya, itu ke karya tulis populer. Kemudian kalau untuk karya tulis sastra lebih ke arah bagaimana mengekspresikan diri dalam tulisan, dan ekspresi itu bisa beragam jenisnya, apakah mau mengekspresikan rasa sedih, senang, melalui apa gitu medianya. Kemudian di sana ada juga asas licentia poetica, yaitu kebebasan dari seorang penulis atau pengarang dalam mengungkapkan ekspresinya, tidak harus menggunakan bahasa yang kaku dan bahasa yang diatur secara tepat dalam KBBI atau mungkin EYD. Nah, sekarang kita akan turunkan ke jenis-jenisnya yang ada di dalam. Karena kita sudah tahu karakteristiknya, kita perlu tahu juga di dalam karya tulis ilmiah itu apa saja sebenarnya jenis-jenis tulisannya. Satu, ada makalah. Makalah itu biasanya digunakan untuk kita mengemas suatu konsep di dalam tulisan, dan itu juga tuntas, ada rumusan masalahnya, kemudian ada kita bahas, kemudian diberikan simpulan. Nah, kemudian selain makalah ada juga artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu bisa berupa artikel ilmiah konseptual atau mungkin artikel ilmiah hasil penelitian yang di dalamnya ada kajian terhadap suatu objek atau mungkin analisis terhadap suatu data begitu. Kemudian ada juga skripsi, tesis, disertasi, itu termasuk sebagai karya tulis ilmiah, dan beberapa jenis yang lain. Kemudian kita masuk di karya tulis populer. Kita sudah tahu karakteristiknya dan apa saja yang termasuk dalam karya tulis populer. Satu, ada biografi. Biografi itu disampaikan kepada banyak orang untuk orang tahu bagaimana biografi dari seseorang gitu. Selain itu ada tajuk rencana, dan itu pun bersifat subjektif juga. Kemudian esai. Nah, esai itu juga salah satu yang sering orang tulis begitu. Bagaimana orang mengungkapkan idenya melalui esai, dan di sana tidak dibatasi oleh objektif dan data-data yang harus mumpuni. Bisa jadi di esai itu kita bisa mengungkapkan apa yang kita ekspresikan, apa yang kita rasakan di dalam tulisan tersebut. Boleh juga menambahkan dengan kutipan atau mungkin pendapat-pendapat dari ahli agar pernyataan kita bisa diperkuat di situ. Nah, kemudian berita itu juga masuk di dalam tulisan populer karena khalayak bacanya itu luas. Kemudian kita beralih ke karya tulis sastra. Nah, kalau di sastra itu ada prosa ya, yang tergolong di dalamnya ada novel, kemudian ada
cerpen, kemudian ada juga fabel dan seterusnya. Jadi cerita-cerita yang ada alur cerita di dalamnya, kemudian bagaimana orang dibawa untuk masuk dalam alur cerita itu dan bisa mencapai apa sih yang diinginkan oleh orang pencerita ini atau orang yang menulis prosa tersebut. Kemudian yang berikutnya ada puisi. Nah, puisi itu kita sudah tahu ya, mungkin dari pembelajaran kita pada saat SD, SMP, SMA kan kita mengenal puisi begitu. Kalau puisi itu berupa sajak-sajak begitu, kalimat, bisa juga klausa atau mungkin tidak selamanya klausa, ada kata-kata yang dirangkai menjadi sebuah tulisan yang namanya adalah puisi, diisi itu untuk mengungkapkan ekspresi diri. Lalu ada juga yang ketiga adalah naskah drama. Nah, kenapa saya katakan naskah drama? Karena itu adalah bentuk tulisnya. Yang bentuk lisannya adalah pementasan drama gitu. Nah, sekarang kita bahas dalam karya tulisnya. Jadi karya tulis sastra itu ada 3 tadi: prosa, kemudian puisi, dan naskah drama. Nah, naskah drama itu ya isinya dialog-dialog dalam babak-babak begitu. Ada babak 1, babak 2, dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah sekilas bagaimana kita mengenal karya tulis. Jadi karya tulis itu adalah induknya, yang induk ini memiliki anak-anak itu ya. Anak-anak dari karya tulis adalah karya tulis ilmiah, karya tulis populer, dan karya tulis sastra. Baik, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah.